Wasit Ahmed Alkaf resmi menerima hukuman karena merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Pengadil asal Oman itu tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga Al Ain versus Al Hilal di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024 sampai 2025 Senin 21 Oktober 2024. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024, tulis media Oman. Namun, hukuman di atas disinyalir bukanlah akhir dari semua hukuman yang diterima wasit asal Oman tersebut. Ahmed Alkaf diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif. PSSSI sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak Jumat 11 Oktober 2024, PSSI sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Namun, dalam pemberitaan yang dirilis New Straits Times, Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John mengaku belum menerima surat protes dari AFC. Ia bahkan meminta PSSI melancarkan protes secara detail jika ingin kasus ini dianggap serius. PSSI pun angkat bicara perihal pernyataan Datuk Seri Winsor John. Menurut Arya Sinulinga, PSSI sudah mengajukan protes di hari pertandingan. Kemudian pada 11 Oktober 2024, protes dilancarkan ke level yang lebih tinggi, yakni FIFA. Karena itu, menarik menanti hukuman yang diberikan AFC kepada Ahmed Alkaf. Apakah AFC bakal melarang Ahmed Alkaf memimpin pertandingan sepak bola profesional seumur hidup? Jairo Ridwald menyusul Kevin Dix dan Calvin Verdong gabung timnas Indonesia. Setelah Kevin Dix resmi diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024 siang WIB, banyak yang memperkirakan Jairo Ridwald menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Yusa Nugraha selaku ex-pesepak bola asal Indonesia yang sering mewawancarai pemain keturunan, mendapatkan informasi dari Denny van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yusa Nugraha mendapat informasi dari Denny van Laar bahwa Jairo Ridwald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Ridwald sejak awal tahun ini. Namun, karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia. Banyak yang berharap Jairo Ridwald menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Dix. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Jika ini kesampaian, Jairo Ridwald bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Dix dan Calvin Verdong layaknya di timnas Belanda U19. Jairo Ridwald juga sempat satu tim dengan sejumlah pemain timnas Indonesia di skuad timnas Belanda U19. Dua diantaranya Sandy Walsh dan Tom Hay. Jika benar gabung timnas Indonesia, akan bermain di posisi apakah Jairo Ridwald? Kemungkinan besar, ex-pemain Crystal Palace akan diperankan sebagai gelandang. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan yang sangat diminati Coach STY dan pernah diajukan oleh beliau langsung untuk diproses pada tahun 2020 lalu berbarengan dengan Meis untuk memperkuat timnas U20 yang sedang dalam masa persiapan menuju World Cup. Pada saat itu, Jayden bersikap tertutup untuk menerima pinangan timnas karena ia menyatakan masih fokus untuk menembus skuad oranye. Faktanya, hingga saat ini Jayden belum pernah dipanggil dan bermain untuk timnas Belanda, baik itu kelompok umur ataupun senior. Fakta menarik lainnya, Jayden merupakan sahabat dari Meis Hilgers, yang notabene-nya baru saja resmi menjadi WNI kemarin. Jayden memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Meis sejak mereka kecil. Dengan sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Jayden selalu menjadi pemain inti bersama Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho.
Musim ini ia telah mencatatkan 12 penampilan dan selalu bermain full selama 90 menit. Pemain dengan tinggi 189 cm ini masih berusia 23 tahun, seumuran dengan Messi. Dengan kaki terkuatnya adalah kaki kiri, posisi utama Jadon adalah left back, namun ia bisa juga bermain di posisi left midfield and center back. Tak hanya memiliki kemampuan defensif semata, ia terhitung aktif membantu timnya ketika menyerang. Meskipun memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, Jadon mempunyai atribut speed yang sangat baik. Sekjen AFC Datuk Seri Windsor John memberikan respons terkait keluhan timnas Indonesia soal kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf saat melawan Bahrain, Kamis. Wasit Ahmed Alkaf menjadi sorotan usai keputusannya yang kontroversial saat memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis. Salah satu keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf adalah tetap melanjutkan pertandingan meski waktu injury time di akhir babak kedua telah lebih dari 6 menit. Keputusan itu terbukti mempengaruhi hasil pertandingan karena Bahrain mampu mencetak gol di menit ke-99 yang membuat laga berakhir 2-2. Timnas Indonesia yang tidak puas dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf telah mengajukan surat protes resmi kepada AFC. Permasalahan ini kemudian mendapatkan respons dari Sekjen AFC Windsor John. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Windsor. Namun, Windsor menambahkan bahwa laporan wasit termasuk alasan penambahan menit akan ditinjau. Di samping itu, Windsor menyerukan agar negara-negara di kawasan Asosiasi Sepak Bola ASEAN juga bisa mencetak wasit berkualitas. Jairo Ridwald memasang gambar bendera Indonesia di keterangan akun Instagram, seiring dengan kabar pemain baru yang akan dinaturalisasi PSSI. Pada Minggu siang terlihat bendera merah putih terpampang dalam akun Jairo. Tampilan bendera Indonesia tersebut mengundang pertanyaan sekaligus rasa penasaran. Dalam beberapa waktu terakhir, Jairo merupakan salah satu pemain sepak bola yang kerap dikaitkan dengan langkah naturalisasi PSSI setelah mengurus proses alih warga negara sederet pemain dari Jordi Amat hingga Mes Hilgers. Organisasi pimpinan Erick Thohir itu masih terus memburu pemain-pemain yang memiliki kaitan dengan Indonesia. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan akan ada pemain yang datang pada Oktober 2024 untuk mengurus naturalisasi. Arya tidak menyebutkan siapa nama pemain yang dimaksud. Jairo saat ini memperkuat klub Royal Antwerp di Liga Belgia. Sebelumnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sempat memperkuat Ajax dan Crystal Palace. Mirip seperti beberapa pemain asal Belanda yang dinaturalisasi seperti Tom Hay, Sandy Walsh, Calvin Verdong, atau Marten Paes, Jairo juga punya pengalaman bermain di tim junior Oranje. Selain itu, dilansir dari data pemain di Transfermarkt, Jairo juga tercatat pernah 3 kali membela timnas Belanda di level senior. Media Belanda Voetbal International menyoroti kabar Kevin Dix bakal memperkuat timnas Indonesia. Menurut media tersebut, hal itu akan menjadi gebrakan besar. Secara mengejutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjabat tangan dengan Kevin pada Sabtu 12 Oktober 2024. Itu artinya pemain FC Copenhagen itu segera diproses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kabar naturalisasi Kevin ini turut menyita perhatian Voetbal International. Dalam artikelnya, media asal Belanda itu cukup terkejut dengan bergabungnya bek berusia 28 tahun itu ke timnas Indonesia. Pasalnya, PSSI selalu melakukan gebrakan dan yang terbaru adalah merekrut Kevin. Masuknya pemain berdarah Maluku itu dinilai menjadi gebrakan besar bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Ini menjadi gebrakan besar lainnya bagi Indonesia yang bercita-cita tampil di Piala Dunia 2026.
Sebelumnya, pemain-pemain seperti Mace Hilgers, Tom Hay, dan Calvin Verdong telah mendahului Diggs, tulis Football International. Saat ini, pemain bernama lengkap Kevin Diggs Bakarbesi itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan, proses naturalisasinya bisa segera rampung. Jika prosesnya cepat selesai, bukan tidak mungkin Kevin bisa memulai debutnya dengan timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi pada November 2024. Kehadiran Kevin jelas menjadi angin segar bagi timnas Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi beraksi di Piala Dunia 2026. Apalagi, peluang skuad Garuda masih cukup terbuka. Terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Diharapkan, skuad Garuda bisa mengoleksi poin penuh guna menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026.